dijadikan wali oleh Allah, dijadikan wali Allah itu adalah karunia makom, derajat, pangkat yang luar biasa tinggi, luar biasa mulia. Apalagi di zaman sudah tidak ada lagi nabi-nabi seperti zaman kita hidup ini. Tidak ada makom lebih mulia yang bisa diimpikan oleh seorang mukmin selain makom wali Allah. Maka wajar, bukan aneh, tidak mengherankan apabila pada hari ini kita saksikan begitu banyak orang ingin memberikan penghormatan dan bertabarruk di dalam majelis haul Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar ini, karena kita semua tahu makom beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar, beliau juga tidak akan menggunakan makom kewalian beliau ini di luar keperluannya. Kalau masih di dalam keperluan, beliau pasti akan melaksanakan. Pada waktu itu ketika mulai terkenal Kiai Hamid Pasuruan sebagai waliullah, salah seorang sahabat beliau, teman beliau mondok bersama waktu itu, yaitu Kiai Ali Maksum, kemudian ingin membuktikan apa betul Kiai Hamid ini wali. Maka Kiai Ali pun datang ke Pasuruan ini, dan sampai di sini lalu beliau berkata kepada Kiai Hamid, "Aku butuh duit dah," kata beliau. "Saya butuh uang ini." "Berapa?" Kiai Hamid bertanya. 500.000 kata Kiai Ali. Karena yang minta, yang mengatakan adalah Kiai Ali Maksum, mustahil Kiai Ali Maksum ini menginginkan uang untuk keperluan di luar yang dibenarkan oleh syariat. Pasti untuk keperluan maslahat, untuk keperluan yang sesuai dengan syariat. Karena yang mengatakan adalah Kiai Ali Maksum. Nah, kalau saya yakin ini sama-sama walinya. Nah, mendengar itu, Kiai Hamid langsung mau berdiri. Mungkin mau mengambilkan uang di kamar atau bagaimana. Tapi oleh Kiai Ali dipegangi tangannya. "Sampean kene ae ora usah ning dindi." Jare butuh duit. "Iya, tapi sampean aja ning dindi kene ae." Kata Kiai Ali. Kiai Hamid lah, ya wis. Ala niati Kiai Ali Maksum, Al-Fatihah. Begitu selesai Fatihah, tiba-tiba langsung "Assalamualaikum." Ada rombongan tamu datang. Banyak orang tamunya. Dan satu persatu lalu salaman dengan Kiai Hamid. Zaman itu kalau ada tamu bertamu kepada kiai, kecuali sama-sama kiainya ya. Kecuali sama-sama kiainya. Kalau ada tamu bertamu kepada kiai, biasanya ya tangannya bukannya tangan yang telanjang, mesti ada lemeknya. Itu waktu itu pasti. Enggak kayak sekarang. Sekarang ini wah, orang bertamu kepada kiai tangan tipak umbel ora wijik barang. Ora dilempeki apa-apa. Bar ditakoki jebul malah njaluk utangan. Nah, itu zaman sekarang ini repot kiai zaman sekarang ini. Nah, kalau tadi katanya kata Kiai Idris wali kotanya menyumbang sound system dan lain sebagainya, ya maklum wali kotanya Saifullah Yusuf, ya gimana lagi. Kalau yang lain ya enggak tahu gitu ya. Nah, jadi ya, salaman ada lemeknya semua. Lemek taruh sampai terkumpul menggunung. Begitu selesai orang terakhir salaman, langsung ini tadi lemek-lemek salam tempel ini langsung oleh Kiai Hamid disorong ke hadapan Kiai Ali Maksum. "Ki lho ndak, hitung dhewe." Langsung disorong.
Dan saat itu juga dihitung oleh Kiai Ali, betul-betul dihitung satu persatu, dihitung oleh Kiai Ali, dan total jumlahnya 500.000 rupiah, tidak kurang tidak lebih. Ini Masya Allah. Di situ Kiai Ali masuk lalu yakin, wah wali tenang Kiai Hamid ini. Atau cerita kepada sahabatnya yang lain, kakek saya Kiai Bisri Mustafa, wah ya udah tak bukti wisan, Kiai Hamid itu wali tenang, cerita begini-begini. Kata Kiai Bisri, wah nek ngono aku tak jaluk motor. Makanya terus Kiai Bisri kesini, saya kira sudah masyhur, Kiai Mustafa Bisri sering cerita ya, bagaimana Kiai Bisri minta mobil kepada Kiai Hamid ini. Perlu diulang. Jadi Kiai Bisri datang ke sini siang-siang. Memang waktunya Kiai Hamid istirahat. Ada ya cukup banyak tamu yang nunggu di sini, tapi pintu rumah masih tertutup. Kiai Bisri datang langsung ke depan pintu terus teriak, "Assalamualaikum." Ya gak ada yang nyaut. Diulangi, "Assalamualaikum." Gak ada yang nyaut. Yang datang malah santri. Santri datang, "Nyuwun sewu Pak, Mbah Yai nembe istirahat." Yai masih istirahat. Itu Kiai Bisri langsung bengok, "Ya Allah Gusti, ngene iki nasibe wong rusa, masukan kiai wali ae kok diangel-angel." Itu Kiai Bisri. Begitu teriak begitu terus pintu dibuka dari dalam, Kiai Hamid keluar. "Jo ngono ada," kata. Nah, setelah duduk lalu tanya, "Ada apa, keperluan apa ke sini?" "Ono apa?" "Ngene dah," kata Kiai Bisri. "Sampean kan tahu aku ini mubalik." Kata Kiai Bisri, "Memang mubalik kan?" "Lah aku ini belum punya mobil. Kalau aku kesana kemari naik bis kan gak wibawa aku ini." Kata Kiai Bisri. "Lah terus gimana maunya?" "Ya sampean yang dekat dengan Gusti Allah, sampean mintakan mobil." Langsung Kiai Hamid, "Ala niyati Kiai Bisri Al-Fatihah." Ya, itu selesai Kiai Bisri langsung nyaut, "Mereknya apa ndak?" Saking yakinnya, langsung tanya mereknya. Mbah Hamid ya dengan lugu jawab, "Ya nek ora Fiat ya Holden." Kalau ndak Fiat ya Holden. Ya, ndak lama kemudian ada rezeki min haitsu la yahtasib, lalu Kiai Bisri menyuruh paman saya Kiai Mustafa Bisri nyarikan mobil. Itu nanya mulai dari Jakarta sampai Surabaya, nggak ada orang yang menawarkan mobil selain merek Fiat atau Holden. Itu setelah lapor pada apanya, pada Kiai Bisri, wah, ampuh Kiai Hamid ini. Akhirnya dapat Holden tahun 68. Ini Masya Allah. Ada perlunya. Tapi pernah satu kali ada Kiai Rembang yang lain, saya tidak usah sebut, mau sowan ke sini. Kemudian sudah masuk ke dalam, pagi-pagi sudah datang masuk ke dalam, supirnya nunggu di parkiran mobil. Kiai ini nunggu dari pagi sampai sore, Mbah Hamid gak mau nemuin, nggak ditemui oleh Mbah Hamid. Sudah nunggu dari pagi. Ahlan sahlan. Habib. Dari pagi sampai sore tidak ditemui oleh Kiai Hamid. Sampai akhirnya capek nunggu, pamitan kepada santri pulang. Kiai dari Rembang itu pulang. Pulang terus ketemu supirnya sambil gremeng, "Wah, orang rezekiku Kang, bukan rezeki saya Kang. Aku nunggu dari pagi sampai sore begini, nggak ditemui sama Kiai Hamid." Lu supirnya kaget, "Loh ini tadi malah jagongan sama saya lama Kiai Hamid tadi." Jadi Kiai Hamid ini tidak nemui kiainya, itu malah nemui supirnya malah. Ini Masya Allah. Nah itu kalau dugaan saya, karena hajatnya Kiai Rembang tadi itu di luar keperluannya Kiai Hamid menjadi wali. Ya itu makanya enggak ditemui. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua ketika kita tahu bahwa kepada orang-orang mulia ini, pada para sholihin ini, lebih-lebih kepada
Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa berwasilah untuk hajat apa saja. Tapi kita harus menghormati untuk keperluan apa makom mulia yang dikaruniakan kepada orang-orang soleh itu. Jadi kalau kita berwasilah kepada Mbah Hamid, ya kita harus menghormati apa keperluannya Mbah Hamid menjadi wali itu. Jangan kita berwasilah untuk hal-hal yang di luar keperluan Mbah Hamid menjadi wali. Ya. Nah gampangannya ya jangan sampai tidak bisa kita ini berwasilah untuk memohon hal-hal yang tidak bersesuaian dengan syariat misalnya. Untuk hal-hal yang bisa menimbulkan madorot kepada orang lain misalnya. Dan lain sebagainya.